Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wilda Septiliana, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan hukuman mati, hukum pidana mati. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu lapas dan apa itu rutan. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Dengan demikian dapat kita bedakan bahwa lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana, sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Fungsi lembaga pemasyarakatan yang utama yaitu adalah keamanan. Di mana keamanan itu sendiri dapat kita lihat dari sistem manajemen keamanan, unit pengambil keputusan yang melakukan perancangan dan pengawasan sistem, unit kerja yang mengimplementasikan sistem, SOP, pelatihan yang terus-menerus, perlengkapan yang memadai, serta sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Dasar hukum daripada persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan materi yang masih sangat sedikit. Di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan kalapas atau petugas lapas, kelengkapan dan sarana serta prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kemudian terdapat juga di dalam pasal 43 sampai dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Nampaknya dalam pasal-pasal tersebut hanya copy paste saja dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pengamanan pada lapas dan rutan terdapat dalam Pengaturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 serta di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PAS strip 459 PK.01.04.01 tahun 2015 tentang standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban lapas dan rutan. Di dalam pengaturan tersebut terdapat uraian pelaksanaan tugas mengenai perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci, perkelahian perorangan di luar kamar, penindakan perkelahian massal, penyerangan terhadap petugas, percobaan pelarian, pelarian itu tersendiri, penindakan pelanggaran tata tertib, penindakan percobaan bunuh diri dan bunuh diri, penindakan keracunan massal dan wabah penyakit. Di dalam peraturan itu sendiri juga dijelaskan tentang penindakan gangguan keamanan dan ketertiban dalam keadaan tertentu, yaitu penindakan pemberontakan, penindakan kebakaran, bencana alam, penyerangan dari luar. Di sana juga dijelaskan mengenai pelaksanaan satuan tugas keamanan dan ketertiban, tim tanggap darurat, dan tim tanggap darurat. Gangguan keamanan dan ketertiban yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman. Yang kedua, perkelahian antar narapidana. Yang ketiga, pemberontakan dan perlawanan terhadap petugas. Yang keempat, kebakaran. Yang kelima, unjuk rasa dan mogok makan. Yang keenam, pelarian. Yang ketujuh, bencana alam. Yang kedelapan, penyerangan dari luar lapas. Di sini juga ada ancaman, kerentanan, dan tindakan.
Di sini ada kasus overcapacity, di mana kerentanannya harusnya secara nasional hanya 150%. Akan tetapi, pada kenyataannya, di lapas kelas 1, narapidana terdapat 400%. Yang kedua, terbatasnya jumlah petugas jaga dibandingkan warga binaan. Seharusnya secara nasional, perbandingan antara petugas jaga dengan warga binaan yaitu 1:52, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Yang ketiga, kualitas petugas yang tidak terlatih dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban. Yang keempat, pemahaman akan SOP lemah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pelatihan terhadap petugas keamanan. Yang kelima, tidak tersedianya intelijen di tingkat lapas atau rutan. Yang keenam, rasio tingkat risiko dan kesejahteraan petugas yang tidak sebanding. Yang ketujuh, persenjataan yang terbatas. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu capital punishment, yaitu hukuman mati, pidana mati. Apa sih pidana mati itu? Di sini, menurut Ruslan Saleh, pidana mati merupakan jenis pidana yang sangat terberat menurut hukum positif di Indonesia. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Akan tetapi di Indonesia masih mencantumkan pidana mati di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Pidana mati terdapat dalam pasal 10 KUHP, yang dimana di dalam pasal tersebut dibedakan menjadi dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda. Yang kedua yaitu ada pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Di sini terdapat pandangan kelompok pro pidana mati yang dikemukakan oleh Lombroso dan Garofalo. Mereka berpendapat bahwa untuk membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Menurut H.G. Rambonet mengatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban umum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan. Di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya ada pandangan kelompok kontra pidana mati yang dikemukakan oleh Beccaria. Beccaria sangat menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial. Karena hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang ilegal. Ulangi, hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Ruslan Saleh mengemukakan bahwa orang yang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, dewasa ini tidak banyak negara-negara beradab yang menghapuskan pidana mati. Keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila di kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Pengaturan pidana mati di KUHP terdapat, yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden di dalam pasal 104, membujuk negara asing untuk berperang di pasal 111 ayat 2, membantu musuh waktu perang, pasal 124 ayat 1, menyebabkan huru-hara, pasal 124, makar terhadap raja atau kepala negara, negara sahabat, pasal 140 ayat 3, pembunuhan berencana di dalam pasal 340, pencurian dengan kekerasan, pasal 365 ayat 4, pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai di pasal 444. Pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Pidana mati itu sendiri bertentangan dengan pasal 281 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang dimana di dalam pasal tersebut disebutkan hak untuk hidup, yaitu hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pelaksanaan pidana mati. Di Indonesia sendiri, tata cara pelaksanaan pidana mati terdapat dalam KUHP hanya dalam pasal 11 yang berbunyi, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Yang dalam pelaksanaannya, yang dalam pelaksanaannya membuat pengaturan yang lebih teknis terkait dengan pidana mati yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Tata cara pelaksanaan pidana mati sendiri dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati. Yang kedua, jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan pembuatan yang akan digunakan. Ketiga, terpidana diberi kesempatan terakhir untuk film diri paling lama 3 menit dengan ditemani seorang rohaniawan. Yang keempat, jaksa eksekutor memberikan tanda isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera dilakukan penembakan terhadap pidana. Kelima, setelah selesai menembak, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai penembak jitu untuk mengambil sikap depan senjata. Dalam hal pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.